datang di program kami, yaitu Nurisgen Podcast. Nurisgen Podcast, empowering you to nutrition. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Beliau ini merupakan sosok yang sangat menginspirasi Ayun Gilo. Kira-kira siapa ya? Siapa Siapa ya? ya? Ada yang bisa tebak nggak? Siapa kira-kira? Bu Zul kali? Ada yang lain? Bu Risanti? Lagi-lagi? Bu Erna? Iya, benar sekali. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Dr. Ernawati Nasution, SKM MKes. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, tepatnya di program studi gizi. Tepuk tangan dulu. Selamat datang Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi di weekend kali ini Bu, kira-kira ada kesibukan apa yang biasanya Ibu lakukan? Oh ya, kalau saya karena dosen ya, Ya. kalau hari Sabtu, Minggu biasanya beres rumah, yang masih masak, Oh. supaya keluarga dapat makanan bergizi. Oke. Ya, kalau misalnya Gen Z di sini kan Bu, biasanya di weekend itu kami males-malesan sehingga banyak menyebabkan malas-malasan yang lebih ke arah obesitas gitu. Jadi, sesuai dengan topik kita kali ini yaitu defisit kalori versus intermittent fasting. Manakah yang lebih baik menurut ilmu gizi dan penjelasan langsung dari dosen ilmu gizi. Oke. Jadi Bu, kira-kira apa sih itu defisit kalori dan intermittent fasting menurut dari ahli gizi sendiri atau dosen ilmu gizi sendiri? Ya. Baik, saya panggil Erin boleh ya? Boleh, Bu. Saya sapa dulu lah ya, Iya. semua sahabat Nurisgen ya. Iya, Oke, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, saya rasa yang Erin sampaikan itu nggak asing lagi sama kita semua ya. Defisit kalori, kemudian intermittent fasting, tidak asing, bahkan mungkin dari kalian ada yang sudah pernah mencoba. Ada nggak nih? Ada yang sudah pernah mencoba belum? Ibu sudah. Oh, Ibu sudah. Tapi yang defisit kalori. Oke. Ya. Baik, mungkin Ibu awali dulu dengan kalori dulu ya, supaya semua pada tahu. Kalori itu merupakan satuan energi yang kita peroleh sebenarnya dari makanan dan minuman ya. Jadi kalori ini paling akurat sebenarnya kita pakai untuk melihat berapa banyak yang kita peroleh dari makanan dan minuman dan berapa banyak yang kita gunakan atau kita bakar untuk aktivitas kita sehari-hari. Idealnya sebenarnya harus sama yang kita makan dengan yang kita keluarkan. Nah, pada defisit kalori ini yang kita makan itu lebih sedikit daripada yang kita keluarkan sepanjang hari. Nah, kalau intermittent fasting itu adalah pengaturan pola makan. Jadi kita sekarang bilangnya pengaturan pola makan dengan cara berpuasa. Jadi beda dengan puasa-puasa yang Muslim lakukan ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan metode mengkonsumsi itu ada jeda waktunya. Ya, jadi tidak kalau misalnya buka puasa kan sepanjang hari kita makan gitu kan, mau tidur malam aja makan gitu kan ya. Jadi ada beberapa metode memang untuk intermittent fasting ini yang 16/8. Metode 16/8 ini paling sering digunakan orang. Jadi berpuasanya sekitar 16 jam, kemudian bisa makan normal seperti biasa 8 jam. Dan ini umum, paling banyak dipakai orang. Kemudian ada eat stop eat, makan berhenti makan. Nah, ini metode berpuasanya sekitar 1-2 hari. Kemudian selain hari itu makan normal, ya. Nah, kemudian metode yang ketiga 5-2. Nah, metode 5-2 ini kita puasa 2 hari boleh tidak berturut-turut. Jadi bisa seperti Muslim hari Senin dan Kamis. Ya, nah hari yang 5 hari beda lainnya itu kita makan normal seperti biasa. Nah, cuma di sini pada yang puasa itu kita makan misalnya pas bukanya makannya sekitar 500 kalori. Ya, itu biasanya setara dengan 1 burger ya, atau 2 potong ayam tepung misalnya, atau misalnya 2 donat yang bergula misalnya ya. Nah, itulah antara defisit kalori dengan intermittent fasting. Jadi yang satu itu
kurang asupan kalorinya dengan pengeluarannya, sedangkan yang satu lagi adalah Berlebih. pengaturan pola makan, dan kita ada dengan cara berpuasa ya, dan ada waktu untuk memakannya. Saja saya rasa. Kira-kira Bu, ada faktor apa saja yang harus kita perhatikan sebelum melakukan defisit kalori ataupun intermittent fasting itu sendiri? Ya, baik. Yang pertama sebenarnya harus jangan sembarangan ya. Harus kita juga merujuk pada profesional medis misalnya, atau ahli gizi lah ya. Jadi supaya kita tidak salah pada saat kita mengurangi kalori tersebut ya, karena memang intinya itu kan ada nanti penurunan berat badan ya. Sedangkan kalau untuk defisit kalori, jadi kalau dan harus hitung juga berapa sih sebenarnya kalori kita yang kita butuhkan sehari sebelum kita melakukan defisit kalori ya. Nah, kalau yang intermittent fasting, kita sebelum melakukannya juga harus merujuk lah ya dengan profesional medis atau ahli gizi. Nah, kemudian sebelum kita mau melakukannya, dianjurkan minum air yang putih yang banyak ya, supaya kita tidak mengalami dehidrasi, kemudian lebih mudah saya rasa pada saat melakukan puasa. Nah, kemudian juga apa istilahnya ya, sebaiknya dilakukan lebih panjang waktunya itu malam hari. Nah, jadi kita memang kan malam hari tidak terlalu banyak makan ya, seperti itu. Tadi kan Ibu menyinggung mengenai kita harus menghitung dulu cara menghitung sebelum kita melakukan defisit kalori tersebut kan Bu. Kira-kira ada nggak aplikasi ataupun formula yang bisa sobat-sobat Nourish Gain gunakan ini untuk melakukan penghitungan secara valid mungkin sebelum melakukan defisit kalori tersebut? Iya, baik. Kalau untuk defisit kalori ini ada memang secara manual, kita hitung sendiri lah ya. Bisa mungkin dengan berkonsultasi dengan ahli gizi. Biasanya kita dengan memperhitungkan berat badan, tinggi badan, aktivitas sehari-hari, dan kondisi kesehatan. Tapi saya lihat sekarang ada juga yang pakai aplikasi, namanya kalkulator kalori online. Ya, jadi menghitung kebutuhan kalori secara online, ada kalkulatornya, ada aplikasinya. Nah, sebenarnya inti dari defisit kalori ini biasanya dua-dua ya sama ya, kayak manual sama yang kalkulator kalori itu penghitung BMR juga. BMR itu kan dihitung dari berat badan dan tinggi badan. Kemudian ada pengalinya. Mungkin nanti sekali lagi kapan-kapan kita khusus tentang itu. Jadi kalau secara rumus secara manual dia ada rumusnya yang dipakai dan dibedakan antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Oke. Jadi Bu, kira-kira ada nggak kelebihan ataupun kekurangan dari dua program tersebut Bu? Nah, kalau yang defisit kalori ini, ya kan, ini biasanya hati-hati, kita bisa mengalami kekurangan zat gizi kalau kita tidak benar-benar menghitung berapa kebutuhan gizi kita. Nah, kemudian juga pada saat kita mengalami kekurangan gizi itu, kan otak kita ini bekerja juga. Bisa mengalami juga penurunan fungsinya atau kekurangan energi yang mengakibatkan mungkin awalnya ngantuk, ya kan, lama-lama misalnya kita nggak bisa berpikir, tidak konsentrasi, dan bisa fatal akibatnya. Nah, kemudian metabolisme menurun, ya metabolisme menurun karena energi diperlukan untuk menggerakkan pencernaan, ya, sementara hasil pencernaan itu digunakan oleh tubuh juga. Dan kemudian ada beberapa saya baca bisa meningkatkan risiko batuk empedu karena berkaitan dengan kerja ginjal. Nah, karena ginjal ini juga butuh energi yang didapatnya dari kalori untuk bekerjanya menyaring, membersihkan darah. Ya, jadi kalau dalam efek yang lama kita tidak melihat berapa sih sebenarnya yang harus kita tetap dapatkan kalorinya dan yang kita kurangi, ini mungkin bisa terjadi dan fatal juga akibatnya. Begitu ya Sobat Nourish Gain, berarti lumayan berbahaya ini ya Bu. Jadi menurut Ibu antara defisit kalori dan intermittent fasting itu manakah yang lebih baik untuk diterapkan khususnya untuk Gen Z nih kan Bu? Kami kan gemukan gitu-gitu. Ya. Baik, kalau mana yang lebih baik sebenarnya sama-sama baik sebenarnya ya. Kembali lagi seperti saya bilang tadi, sebelum memulainya harus
datang ke profesional medis, lihat kondisi fisik kita, karena bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan pencernaan mungkin tidak terlalu dianjurkan, ya. Nah, kemudian juga apa istilahnya ya, dua-dua bagus gitu menurunkan berat badan, asal kita tahu seberapa banyak kalori yang harus kita turunkan dan bagaimana kita makan setelah kita berpuasa. Karena beberapa kan kita lihat begitu buka puasa kayak balas dendam, makan berlebihan, jadi akhirnya mengganggu apa namanya ya, istilahnya apa ya, patron yang sudah dibuat pada saat kita harus makan berapa kalorinya itu, ya. Saya rasa itu. Mungkin dari intermittent fastingnya sendiri Bu, apakah ada kelebihan atau kekurangan apabila dilakukan menurut Ibu? Kalau dari apa namanya ya, yang intermittent fastingnya, kalau kekurangannya, kelebihannya dulu ya, saya bilang ya, pasti penurunan berat badan, ya, karena pada saat kita puasa energi cadangan kita kan yang dalam bentuk lemak itu diubah ya menjadi energi, jadi kita memakai simpanan lemak kita, ya. Dan jika itu kita lakukan dalam waktu yang lama, karena puasa tadi ada yang 16-8, ada yang eat stop eat, kemudian ada 52 gitu kan. Jadi istilahnya lama-kelamaan berat badan itu bisa turun, ya. Nah, asal jangan tadi saya bilang begitu buka makan lagi sebanyaknya, karena saya selalu bilang tubuh kita ini sama kayak kita malasnya, dia mau pakai yang baru. Kalau ada yang baru dia nggak pakai yang lama, nggak pakai yang disimpan, karena harus dia ubah lagi dulu. Kemudian beberapa menyatakan bahwa ada peningkatan sensitivitas insulin kalau kita dengan intermittent fasting. Jadi tubuh ini malah lebih efisien menggunakan gula darah, sehingga ini bisa menurunkan resiko untuk diabetes tipe 2. Ya, nah kemudian beberapa juga, tapi ini masih terus perlu penelitian lebih lanjut, ada peningkatan kognitif sampai segitunya, ya, karena katanya peningkatan produksi protein yang bisa mendukung pertumbuhan sel saraf. Kalau kekurangannya ya pasti nomor gaya hidup, ya kan? Yang biasanya kita makan, ini nggak makan, sulit kadang-kadang kita mau mulai melakukannya, ya. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi batal, ya. Nah kemudian ada gangguan pada siklus makan, karena kita kan ada di lingkungan sosial nih. Pas teman-teman ajak makan, kita puasa maaf gitu, ya kan? Nah kemudian sama keluarga juga gitu, memang nggak makan ya, kan anak-anak jadi nggak enak, mungkin suami juga nggak enak. Tapi asal mungkin kita tahu kesalahan di awal, lama-lama mungkin jadi terbiasa, tapi itu kekurangannya. Nah kemudian ya seperti saya bilang tadi, resiko makan berlebihan pada saat kita tidak berpuasanya, balas dendam namanya, jadi batal lah manfaat diet intermittent fastingnya itu. Nah kemudian intermittent fasting ini memang tidak cocok untuk artinya tidak semua orang cocok, ya. Jadi ada beberapa nanti kelompok yang dianjurkan tidak boleh dengan intermittent fasting. Kira-kira Bu, siapa saja yang tidak bisa dianjurkan untuk melakukan intermittent fasting ataupun defisit kalori tadi? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Tapi kayaknya di ruangan ini boleh lah semua, ya. Jadi sahabat-sahabat nulis James juga boleh, ya, asal seperti saya bilang tadi harus di bawah pengawasan profesional medis dan ahli gizi. Anak-anak nggak boleh. Anak-anak nggak boleh. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, atau yang lagi mau program hamil juga nggak boleh. Atau yang punya gangguan masalah gastroenteritis, pencernaan juga nggak boleh. Lansia juga nggak boleh. Ya, atau yang punya masalah kesehatan. Harus memang kita datang dulu ke medis misalnya atau ahli gizi, kita ceritakan kondisi kesehatan kita, baru kita boleh memulainya. Nah itu Sobat Nurisgen, kita udah tahu nih kan siapa aja yang boleh untuk melakukan intermittent fasting ataupun defisit kalori, siapa yang tidak boleh kan. Terakhir nih Bu, saran apa yang bisa Ibu berikan kepada Sobat Nurisgen di sini yang masih bingung nih untuk memilih strategi penurunan berat badan yang sesuai? Ya, baik. Sarannya kenali dulu diri sendiri. Ya, kenali diri sendiri dulu. Terus kita mau pakai yang mana misalnya, saya mau pakai defisit kalori gitu, hitung dulu kebutuhan kalorinya berapa, supaya
kita tidak kekurangan kalori. Tadi sudah saya jelaskan kan apa-apa saja yang terjadi kalau kita kekurangan kalori. Nah, intermittent fasting juga demikian. Nah, pahami juga di sini nih, mampu nggak puasa? Mampu nggak jadinya nggak terlalu gaul nih? Kalau gaul kita diam-diam aja kan gitu. Orang-orang makan kita lihat aja, paling minum air putih ya, karena mungkin beberapa air putih dibolehkan. Nah, itu yang jadi sarannya, kenali diri sendiri dulu, kemudian pahami keduanya, apa itu defisit kalori, apa itu intermittent fasting, kemudian hitung sebenarnya kita tuh berapa banyak sih yang harus dibuang, misalnya kalorinya, supaya dapat bonusnya turun berat badan dan langsing serta cantik. Oke, tepuk tangan dong. Berarti kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah kita itu bebas memilih mau intermittent fasting, mau defisit kalori, semua itu baik. Tergantung gimana caranya kita mengenali diri kita sendiri. Karena kebutuhan saya dan kebutuhan Bu Erna itu pasti berbeda, sama dengan kebutuhan Sobat Nuris Gen lainnya. Gitu. Mungkin dari Ibu ada mau memberikan pesan pribadi sebelum kita closing? Seperti closing statement gitu. Oh iya. Baik ya. Cantik itu bonus. Langsing itu bonus, ya. Yang utama adalah sehat. Nah, cuman untuk membuat sehat banyak cara, ya. Kalau kita rasa kita berlebih, bolehlah pakai yang salah satu tadi. Ya, itu saja. Nah, buat teman-teman yang masih ragu terkait pemilihan pola diet, dapat berkonsultasi langsung dengan ahli gizi untuk mengetahui pola yang seperti apa yang baik untuk kalian. Karena setiap orang itu punya kebutuhan tubuh yang berbeda-beda, tergantung dari habit, lifestyle, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki banyak pertanyaan seputar gizi, boleh ditanyakan langsung melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa langsung DM Instagram @imgiusu. Untuk semua Sobat Nuris Gen yang masih penasaran tentang isu gizi yang lainnya, jangan lupa follow, komen, subscribe, dan pantengin terus channel ini ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar gizi. Sekian dari kami. Nah, jadi Bu, kami di sini ada tagline nih. Kalau misalnya Valerin bilang Nuris Gen Podcast, jawabannya empowering you through nutrition. Bisa? Oke. Nuris Gen Podcast, empowering you through nutrition. Yeay.